Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya membahas kelompok invertebrata bagian nematoda. Kita tulis dulu. Nematoda. Untuk nematoda ini artinya adalah cacing gilik. Nah, gimana tuh Ustazah cacing gilik? Jadi biar kalian gak ngawang-ngawang cacing gilik itu seperti apa, saya sebutkan nih. Dia memiliki bentuk tubuh yang bulat, panjang, kemudian silindris. Nah, biasanya ukurannya bisa dari 1 cm sampai 1 meter. Wah, gimana tuh ya? Oke, kita gambar aja ya supaya lebih jelas. Nah, ini adalah model dari cacing gilik. Nah, untuk bagian ini disebut juga dengan anterior. Nih, anterior. Kemudian yang ujung lancip ini disebut juga dengan bagian posterior. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk nematoda ini memiliki 3 lapisan atau yang kita kenal dengan sebutan triploblastik. Nah, pasti kalian sudah tahu dong triploblastik itu seperti apa. Ada bagian ektoderm, bagian endoderm, dan bagian mesoderm. Nah, kemudian untuk jaringan si nematoda ini memiliki rongga tubuh atau selum. Jadi dia sudah punya rongga tubuh atau yang disebut juga dengan selom. Kenapa selom? Kenapa enggak saluran gastrovaskular? Nah, karena sebagiannya dilapisi, karena rongga tubuh ini sebagiannya karena rongga tubuhnya ini sebagiannya dilapisi oleh mesoderm. Nah, jadi kenapa dia disebut selom? Karena sebagian dari tubuh dari rongga ini dilapisi oleh mesoderm. Nah, dia posisinya di bagian sini. Yang ditutupi ini. Nah, di daerah mesoderm ini, di daerah bagian yang ditutupi oleh mesoderm ini disebut juga dengan pseudoselom. Nah, oke. Kemudian di pseudoselom ini ada cairan. Nah, saya gambarkan dulu. Di sini ada cairannya. Nah, cairan. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk nematoda ini memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Dia memiliki sistem pencernaan sudah lengkap. Oke, terdiri dari mulut. Di sini mulutnya terdiri dari mulut. Kemudian setelah mulut di sini ada paring. Nah, di sini ada paring. Kemudian di sini ada usus yang memanjang. Nah, di sini ada usus. Terus kemudian ke sini ada anus. Nah, lengkap ya, ada 4 bagian. Nah, kemudian bagaimana caranya si nematoda ini mendapatkan makanannya? Jadi dia memasukkan makanan masuk melalui mulut. Nah, masuk melalui mulut, terus kemudian diparing, di usus ini dibantulah oleh cairan
cairan pseudoselom, kemudian dicerna, kemudian yang tidak digunakan dikeluarkan lewat anus, seperti itu ya. Nah, sedangkan dia sudah memiliki rongga tubuh, dia sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, tetapi dia juga belum memiliki sistem peredaran darah. Dia belum memiliki sistem peredaran darah. Peredaran darah belum dimilikinya. Kemudian juga dia belum memiliki sistem respirasi. Respirasi itu belum punya. Terus kemudian untuk reproduksinya sendiri. Nah, untuk reproduksinya sendiri di sini dia menggunakan reproduksi seksual. Reproduksinya hanya seksual. Nah, jadi reproduksi seksual ini dia akan menghasilkan, ada yang memiliki alat kelamin jantan, ada yang punya kelamin betina. Jadi sendiri-sendiri ya. Terus kemudian kalau yang betina biasanya ukurannya lebih besar. Nah, kalau yang jantan ukurannya lebih kecil. Terus kemudian pembuahannya yaitu dilakukan dengan fertilisasi internal. Internal berarti di dalam tubuh si betina. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa sehari si betina akan menghasilkan kurang lebih 100.000 telur per hari. Nah, dan telur-telur ini bisa bertahan hidup pada kondisi ekstrim. Bayangkan, nematoda adalah kelompok cacing gilik yang lebih dominan parasit. Nah, cacing-cacing ini menghasilkan per hari 100.000 telur yang nantinya akan menjadi 100.000 parasit-parasit baru per harinya. Nah, kalian bayangkan kalau kalian masih malas yang namanya menjaga kebersihan ya, terutama cuci tangan. Cuci tangan adalah salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri kita dari kuman dan bakteri, termasuk parasit-parasit nematoda. Nah, kita lanjut. Total sekarang ada kurang lebih 60.000 spesies nematoda. Nah, ini belum terhitung nih yang hari ini menetas menjadi cacing, yang nantinya besoknya lagi, dan besoknya lagi. Ini masih perkiraan. Kurang lebih ada 60.000 spesies nematoda. Di antaranya ada kelompok cacing kremi. Nah, cacing kremi. Ayo ngaku di antara kalian di sini siapa yang dulu pas masih kecil suka banget menggaruk-garuk bokong. Nah, ayo ngaku. Nah, mungkin di antara kita semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 10 atau lebih pasti sudah pernah mengalami hal tersebut pada saat masih kecil. Jadi cacing kremi ini dia memiliki ukuran tubuh 10 sampai 15 mm. Kemudian dia hidupnya di usus, hidup di usus besar. Nah, tunggu Ustazah. Katanya cacing kremi ini hidupnya di usus besar. Terus kenapa pas kami masih kecil yang gatal itu adalah bokong? Nah, oke, Ustazah gambarkan dulu ya. Ini adalah anus. Nah, terus kemudian yang gatal ini bagian sini Ustazah, di bagian anus. Itu kenapa kira-kira? Nah, jadi ketika anus kalian gatal itu disebabkan karena di ujung anus ini terjadi proses penetasan telur-telur si cacing kremi ini. Makanya kondisi anus kalian menjadi gatal. Itu dia kenapa ibu kalian akan selalu berteriak jangan digaruk, karena ketika kalian menggaruk pada saat si betina ini menetaskan telurnya akan masuk ke sela-sela kuku kalian. Dan dulu pada saat kita masih kecil pasti kita sangat sekali malas yang namanya cuci tangan. Bayangkan
telur-telur cacing itu ada di sela-sela kuku kalian, lalu kalian masukkan makanan ke dalam mulut kalian menggunakan tangan kalian, entah apa yang terjadi, maka di dalam tubuh kalian akan ada calon-calon cacing kremi. Nah, begitulah ceritanya. Nah, kita lanjut. Setelah cacing kremi, ada yang namanya cacing perut. Nah, cacing perut. Cacing perut ini seperti apa, Ustazah? Oke, cacing perut. Nah, cacing perut ini berada pada usus halus. Usus halus. Kemudian dia panjangnya mencapai kurang lebih mencapai 50 cm. Kemudian penyakit yang disebut juga dengan penyakit Ascaris. Nah, ini gimana nih Ustazah nih? Jadi gini, dia letaknya cacing perut berada pada usus halus. Saya gambarkan dulu ya, supaya kita enak. Oke, ini kerongkongan, bronkus, ini paru-paru, di sini ada jantung kalian, terus jantung, kemudian di sini ada usus kalian. Nah, oke, cacing perut nih, kalian lagi makan, terus lupa cuci tangan, terus kemudian telur-telur itu masuklah ke dalam tubuh kalian, masuk telurnya, telur-telurnya masuk menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini telurnya akan menetas. Nah, ketika menetas dia akan berubah menjadi larva. Setelah jadi larva, jadi awalnya telur, dari telur menjadi larva, terus menjadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasa. Nah, si telur cacing tersebut pada saat berada di usus halus dia akan menetas menjadi larva. Ketika dia sudah menjadi larva, dia akan masuk ke pembuluh darah. Terus setelah masuk ke pembuluh darah, dia akan menuju ke jantung. Nah, di jantung ini dia akan berubah menjadi cacing dewasa. Setelah berubah menjadi cacing dewasa, dia pergi ke paru-paru, dia pergi ke bronkus, jalan-jalan sampai akhirnya dia ke kerongkongan. Ketika sudah sampai di kerongkongan, dia akan turun lagi ke bawah menuju usus halus. Bayangkan di usus halus berapa lama dia bertahan. Dia bisa bertahan 2-3 tahun. Kalian bisa membayangkan 2-3 tahun apa yang terjadi. Cacing tersebut dalam perut kita mungkin sudah membuat perkampungan ya. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya ini semua bisa dicegah, cacing kremi, cacing perut, semuanya bisa dicegah dengan cara menjaga kebersihan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke cacing tambang. Sebentar Ustazah, cacing tambang itu cacing apa lagi? Apakah dia ada di tambang atau bagaimana? Jadi cacing tambang ini adalah cacing yang hidupnya berada di wilayah pertambangan. Nah, di wilayah pertambangan. Nah, biasanya dia memiliki ukuran tubuh kurang lebih sampai 12 mm. Oke, 12 mm. Terus kemudian dia mampu menghisap darah. Wah, mampu menghisap darah. Kenapa bisa? Jadi Ustazah gambarkan dulu si cacing tambang nih. Nah, cacing tambang ini di bagian anterior.
di bagian anterior, yaitu pada bagian mulut, ini terdapat kait. Nah, kaitnya ini mengandung kitin. Nah, sehingga inilah yang mempermudah si cacing tambang ini menempel ke inang. Terus kemudian jika cacing tambang ini sudah menempel ke inang, kan dia banyak tuh mampu mengisap darah. Nanti akan menyebabkan yang namanya penyakit anemia. Nah, tahu sendiri kan kalau sudah anemia itu seperti apa, maka akan terjadi yang namanya 5L, yaitu letih, lemas, lesu, lunglai, dan loyo. Nah, bayangkan kalau kita sudah kayak gitu, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita lagi ya. Selanjutnya, kita lanjut ke cacing pilaria. Nah, cacing pilaria ini adalah cacing yang berada di pembuluh limpa yang ada di kaki. Nah, di kaki saya gambarkan. Nah, kalau misalnya cacing-cacing ini banyak sekali dan menyebabkan terjadinya penyumbatan pada limpa, maka akan menyebabkan pembengkakan. Nah, pembengkakan pada kaki kita. Jadi kaki kita akan melebar dan tidak sesuai dengan ukuran tubuh kita. Nah, ketika terjadi pembengkakan ini dikarenakan karena adanya gigitan nyamuk culex. Nah, tapi sebenarnya nyamuk culex ini hanya sebagai perantara ya. Nyamuk culex. Nah, jadi sebenarnya nyamuk culex inilah yang membawa si penyakit pilaria ini, sehingga makanya bisa si manusia ini terkena penyakit gajah atau filariasis. Nah, kita lanjut. Dari tadi kita membahas tentang parasit mulu ya. Jadi sebenarnya di kelas nematoda itu juga ada yang sifatnya itu menguntungkan, seperti yang kita kenal dengan sebutan cacing. Ini agak susah nih namanya. Cynorhabditis. Cacing Cynorhabditis elegans. Nah, cacing ini cacing yang hidupnya bebas. Dia hidup di tempat lembab. Nah, dia bisa membantu proses penguraian bakteri. Oke, demikian penjelasan tentang nematoda. Ustazah harap penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga dasar-dasar yang telah Ustazah sampaikan bisa kalian serap dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.